Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Di kesempatan saat ini kami berada di sebuah area yang mana area di mana kami berada saat ini dikenal oleh masyarakat sekitar daerah Peci ya. Ini memiliki aura mistis yang tinggi ya, karena hal semacam itu menjadi daya tarik bagi kami untuk berkunjung ke sini. Kita akan coba eksplor. Ya, ini tepatnya saat ini kita berada di Bukit Pertapaan Gunung Sari ya. Tadi kami coba mencari informasi awal, artinya sejauh mana informasi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar sini, tetapi informasi yang kita dapat boleh dikatakan minim ya rekan-rekan. Kita juga tadi bertemu dengan beberapa orang yang ada di sekitar lokasi sini di kesempatan pagi saat ini, tapi informasi yang kita dapat pun masih boleh dikatakan sangat minim ya. Baik, kita berharap di kesempatan saat ini sambil nanti kita melakukan eksplor, melihat lokasi di Bukit Pertapaan Gunung Sari ini dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu dengan orang yang mungkin memiliki informasi yang lebih banyak lagi tentang lokasi yang pada kesempatan saat ini akan kita eksplor, kita telusuri. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke area Bukit Pertapaan Gunung Sari. Come on, let's go. Baik rekan-rekan, kita lihat ini adalah jalan atau akses menuju Bukit Pertapaan Gunung Sari ini ya. Jadi boleh dikatakan lokasi daripada Bukit Pertapaan Gunung Sari ini jauh dari kawasan hunian penduduk ya. Kita lihat di sekitar area sini memang di kesempatan pagi saat ini terasa sunyi ya, sunyi. Dan boleh dikatakan situasinya asri ya, asri dengan mungkin kalau rekan-rekan mendengar ada juga kicauan burung ya. Ini kita di sini langsung disambut oleh sebuah jalan, ini sudah berupa paving rekan-rekan ya, menuju ke arah atas bukit ya. Baik, kita langsung saja menuju ke atas ya. Baik, sini kita lihat di kanan kiri banyak pohon atau tumbuhan yang boleh dikatakan liar ya. Kalau kita lihat di sekitar jalan menuju arah bukit ini boleh dikatakan sudah ada sentuhan pembangunan dari masyarakat di sekitar sini ya. Rekan-rekan, sekarang sudah jam setengah 8 pagi ya. Mudah-mudahan di kesempatan pagi saat ini di mana kita akan menelusuri area sini, dapat bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan informasi lebih banyak lagi ya tentang area Bukit Pertapaan Gunung Sari ini. Baik, sekarang kita berada di posisi sebelah utara ya daripada bukit ini. Ini adalah situasi di kesempatan pagi saat ini ya rekan-rekan. Jadi banyak pohon-pohon yang boleh dikatakan menjulang tinggi ya. Ini kalau rekan-rekan saat ini berada di sini, walaupun sudah terasa matahari sudah naik ya, matahari pagi, tapi suasana di sini masih cukup rindang rekan-rekan ya. Kita berada di area sebelah utara. Baik, kita akan mencoba menelusuri
Oke, di jalan naik rekan-rekan ya. Ya, rekan-rekan. Kalau sayup-sayup kita dengar, ini kebetulan di sekitar sini dan ada warga dari desa yang terdekat dari area sini melakukan hajat ya, mungkin sunat atau mungkin pernikahan. Ya kan kalau kita saksikan ini bawah ini jurang ya kan ya. Kita tidak tahu ini arahnya kemana, tapi kita akan mencoba mencari tahu tempat atau objek yang mungkin termasuk kategori sakral ya. Ini rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di lokasi sebelah utara. Ini kita menemui semacam batu ya, batu di tengahnya lubang ya. Kita tidak tahu ini fungsi sebenarnya untuk apa, tapi yang jelas di batu dibentuk oleh pendahulu kita yang dulu pernah ada di sini ya. Ada 4 buah batu. Nah, ini juga saat ini mungkin habis hujan ya rekan-rekan tadi malam, sehingga lubangnya pun ada airnya ya. Ini batu yang ketiga sama dengan ukurannya mungkin lebih kecil. Sama ya rekan-rekan, ini pun ada tapi ukurannya lebih kecil lagi ya. Ini berada di sebelah utara. Dan di sini kita di tengah-tengah daripada ada sini ada sebuah pohon, ini pohon beringin ya. Pohon beringin yang sangat rindang ya rekan-rekan. Kita juga tidak tahu kita ini berada di lokasi apa, baik sebutannya atau fungsinya ya. Yang jelas pohon ini di batangnya diberi kain kuning ya. Dan juga seperti kita ketahui di sekitar pohon juga ada semacam batu yang diselimuti kain. Kita juga tidak boleh dikatakan tidak berani ya melakukan kontak secara fisik, artinya menjamah dari batu ini. Kami juga tidak tahu lokasi ini apakah memang lokasi ini ada sesuatu yang sakral, artinya kita tidak diperkenankan untuk melakukan kontak fisik atau mungkin melakukan hal-hal yang bersifat verbal ya. Jadi ini berada di sebelah utara. Jadi kita lihat rekan-rekan, ada bekas mungkin semacam untuk kegiatan ritual ya. Ini kita juga tidak mengetahui hal-hal apa saja yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita di area sini. Sekitar ini adalah jurang rekan-rekannya, cukup tentunya cukup berhati-hati kalau kita berada di lokasi ini ya. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke area selanjutnya ya. Baik rekan-rekan, kita kembali ke jalan di mana kita tadi berada ya. Memang situasi masih sangat asli, mungkin masih terdengar bunyi burung ya. Ya, kita jalan agak menurun ya rekan-rekan. Kita menuju ke area sekitar, mungkin ada area di mana tadi informasi dari masyarakat ada yang disebut dengan Sanggar Pamujaan ya, Sanggar Pamujaan.
Baik rekan-rekan, di jalan menurun kita menuju ke arah di mana Sanggar Pamujan itu berada ya. Baik rekan-rekan, kita sekarang mungkin berada di area paling tengah ya, di pusat daripada Bukit Pertapaan Gunung Sari ini ya. Jadi kita berada di tengah-tengah daripada Bukit Pertapaan karena di sini ada tanda ya, ini sebuah bendera. Ini bendera Sang Merah Putih, bendera kebangsaan kita, kebanggaan kita. Di area sini kita akan mendapati sebuah bangunan ya ini ya. Ini sebuah bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bangunan yang biasa disebut sebagai Sanggar Agung Pamujan ya. Jadi di area sini pernah kami jumpai juga ketika kami melakukan eksplor di daerah Keraton Gunung Kawi ya. Jadi di area semacam ini, di Sanggar Agung Pamujan ini merupakan daerah yang sangat sakral, di mana dahulu pendahulu kita melakukan semacam ritual ya, untuk semacam melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat di sini bentuknya cukup sederhana ya, mungkin dahulu pendahulu kita yang ada di sini membuatnya situasi semacam ini ya. Jadi berbentuk 4 persegi panjang sama sisi, di mana kanan kiri daripada area sini diberi kain berwarna kuning ya rekan-rekan. Kemudian di keempat penjurunya kita lihat ada bendera semacam ini. Kita yakin hal-hal semacam ini memiliki nilai filosofi yang mungkin pendahulu kita, terutama yang di sini yang mengetahuinya. Jadi biasanya untuk daerah yang disebut Sanggar Pamujan merupakan daerah di mana para pendahulu kita berupaya untuk mengaktualisasikan rasa penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di sini kita lihat rekan-rekan ada bekas, mungkin boleh dikatakan peralatan ritual ya, ada bunga juga, kemudian ada tempat yang boleh dikatakan cukup sederhana. Kami sudah membuktikan bahwasanya di kawasan Bukit Pertapaan Gunung Sari ini adalah wujud daripada bentuk penghambaan atau pengakuan daripada pendahulu-pendahulu kita akan eksistensi Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dimanapun mereka bisa mewujudkan rasa penghambaan tersebut. Baik rekan-rekan, saat ini kita berada di puncak daripada Bukit Pertapaan Gunung Sari. Situasinya pun sama rekan-rekan di kesempatan pagi saat ini ya. Suasana yang cukup sepi sebenarnya ya di sini, dengan suasana yang cukup asri dan tentunya rindang ya di sini. Mungkin kalau rekan-rekan mendengar ada sayup-sayup suara, ini kebetulan di kesempatan pagi saat ini ada masyarakat sekitar sini yang melaksanakan hajatan, yaitu nikah maupun mungkin melaksanakan sunatan ya. Baik rekan-rekan, kita langsung saja bergeser ke tempat yang lainnya di sekitar sini. Oke, jalan menurun rekan-rekan ya. Oh, hampir.
Rekan-rekan, saat ini kita masih berada di daerah selatan ya, dari tempat tadi itu di Sanggar Pamujaan. Kita bergeser ke arah selatan. Kita akan mencari suatu lokasi sesuai dengan informasi warga yang dinamakan Batu Lanang atau Ogal-Agil ya. Dari sini tampak rekan-rekan sebuah batu yang memiliki ciri ya, dibalut dengan kain ya, dengan kain warna kuning. Ini lokasinya di ujung daripada lokasi, jadi cukup berhati-hati kita berada di sekitar sini karena memang daerah menurun dan hanya jalan setapak ya, mana di kanan kiri ini adalah jurang. Kalau rekan-rekan mendengar suara sayup-sayup, itu adalah suara dari warga yang melakukan hajatan yang kebetulan berada lokasinya, desa mereka ada di sekitar sini ya. Dan ini adalah lokasi, orang menyebutnya masyarakat sekitar sini sebagai Batu Ogal-Agil atau Batu Lanang. Ini rekan-rekan, kita mendekat ke lokasi. Ya, ini adalah Batu Ogal-Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini adalah Batu Ogal-Agil rekan-rekan ya. Jadi memang batu ini dipercaya oleh masyarakat memiliki kekuatan spiritual, artinya bagi mereka yang diberi kelebihan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemampuan lebih, artinya memiliki indera keenam yang sudah dibukakan oleh Tuhan, maka dapat berkomunikasi dengan kekuatan yang ada di batu ini ya. Bahkan menurut informasi dari batu ini mungkin dapat diketahui situasi dan kondisi negara kita saat ini ya. Ini adalah Batu Ogal-Agil kan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau rekan-rekan kesini cukup berhati-hati rekan-rekan ya, karena kita berada di paling ujung daripada lokasi Bukit Pertaan Gunung Sari ini. Kita sekarang berada di bawah daripada Batu Ogal-Agil. Ya, di sini kita lihat posisinya memang di ujung. Di sini juga kita saksikan adalah jurang ya, kanan kiri. Ini adalah Batu Ogal-Agil. Kita persis berada di bawah daripada Batu Ogal-Agil. Ya, kita saksikan di sini batu ini hanya ditumpu oleh batu kecil ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita berada di bawah Batu Ogal-Agil. Alhamdulillah. Allah. Baik, rekan-rekan, bahkan dipercaya oleh masyarakat sekitar ya, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan batu ini, situasi dan kondisi negara kita yang akan terjadi ini bisa memberikan informasi, artinya batu ini dapat berubah arah sesuai dengan situasi dan kondisi negara kita. Jadi mereka-mereka yang memiliki kemampuan supranatural atau spiritualis mungkin bisa berkomunikasi dengan kekuatan tekanlah kekuatan yang tentunya berasal dari Tuhan yang ada di Batu Ogal-Agil ini. Baik rekan-rekan, mungkin cukup ya, kita bergeser ke lokasi yang lainnya ya. Baik, kita naik ke atas rekan-rekan. Ini kita masih berada di sebelah selatan di jalan naik dari Batu Ogal-Agil ya.
memang Batu Agel atau Batu Lanang ini berada di ujung sebelah selatan ya. Jadi kalau rekan-rekan kesini sekali lagi cukup berhati-hati ya, karena memang lokasinya masih cukup curam dan juga kanan kiri adalah curam. Baik rekan-rekan, kita bergeser ke tempat yang lainnya. Oke, naik ke atas kan. Baik rekan-rekan, kita bergeser ke area selanjutnya. Sesuai dengan informasi warga, kita akan melihat daerah yang merupakan semacam goa ya, dimana goa tersebut sesuai dengan informasi yang kami terima bukan tempat pendahulu-pendahulu kita untuk melakukan semacam hening ya, bertapa atau bermeditasi, melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan kabar yang kami terima dari warga masyarakat yang mungkin masih perlu untuk dibuktikan kebenarannya, di area sini juga pernah menjadi singgahan dari Bapak Soekarno, presiden pertama kita, kemudian juga pahlawan Untung Suropati, dan juga mungkin tadi masih formasi ya, artinya juga ada selain Pak Karno juga ada pahlawan Supriyadi ya, yang berasal dari Blitar. Ini kita berada di sebelah barat ya, di lokasi sebelah barat. Rekan-rekan, kita akan mencoba cari tahu di mana posisi daripada gua yang dimaksud oleh warga tersebut. Kita lihat di sini terlihat jalan Pantura ya, Pantura kawasan Beji menuju ke Bangil dan Pasuruan. Baik rekan kita masih mencari area di mana gua yang dimaksud berada. Baik rekan-rekan, kita masih mencoba menelusuri di mana gua yang dimaksud untuk berada. Saat ini kita masih ada di utara ya. Di atas saat ini merupakan, tadi kita sudah berada di atas ya. Ini di mana Sanggar Pamujaan itu berada ya. Baik rekan-rekan, kita menuju ke arah timur ya. Jalan setapak yang boleh dikatakan cukup hijau asri ya. Sekarang kita berada di lokasi pertama kali kita masuk ya. Ini di sebelah timur ya, ini menuju ke timur. Ini dimana kita pertama kali naik rekan-rekan di tangga ya. Kita berputar ke arah timur rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita berada di sebelah timur ya. Ini jalan menurun. Kita mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaan gua yang dimaksud ya, sebelah timur. Masih situasi sangat sepi ya rekan-rekan ya. Allah ya, ini kita berada di sebelah timur. Sini kita mendapati sebuah area yang mungkin ini yang dinamakan gua pertapaan ya. Ya, ini sebuah area yang mungkin tidak terlalu luas ya, dimana informasinya di setiap pengunjung yang pertama kali berada di sini
pasti akan melakukan katakanlah doa ya di sini untuk mungkin meminta izin memasuki kawasan di Bukit Pertawaan Gunung Sari. Oke, rekan-rekan, di sini kita lihat ada sebuah peralatan ritual yang mungkin ini merupakan cara dari para pendahulu kita untuk melakukan kontak ya, mungkin bentuk penghambaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di lokasi sini sangat rindang ya rekan-rekan, karena dihiasi oleh banyak pohon, dan di area gua sini boleh dikatakan berada di bawah pepohonan yang sangat rindang. Bahkan kita lihat di sini banyak sekali akar-akar yang merambat sampai ke bawah ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, kita bergeser ke sebelah kiri ya. Di mulut gua yang sebelah kanan, formasi dari penduduk sekitar sini memang tertutup ya, seiring waktu tertutup. Kita bergeser sebelah kiri, ini pun formasinya juga tertutup ya. Tetapi walaupun situasinya sudah tertutup, tidak mengurangi kedatangan dari para spiritual rekan-rekan kita ya, yang mungkin karena aura yang begitu kuat di area pertapaan Bukit Gunung Sari ini ya. Ini ada ya bekas daripada peralatan ritual. Kita akan mencoba masuk ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini memang tertutup ya rekan-rekan, celah pun sangat sempit sekali situasi di sini. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi ya rekan-rekan ya. Ya, oke. Baik. Situasi di sini memang kita posisi berada di bawah pepohonan yang sangat rindang ya rekan-rekan, dan memang formasinya tertutup ya. Kita coba sekali lagi untuk melihat lebih dalam. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ya, situasinya memang ada celah tapi sangat sempit rekan-rekannya, jadi kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi ya. Ya, ini situasi di mana saat ini kita berada di mulut goa yang sebelah kiri ya. Jadi memang tertutup seiring dengan waktu. Baik rekan-rekan, kita mencoba untuk bergeser ke tempat yang lainnya lagi ya. Oke, Allah Akbar. Saat ini kami berada kurang lebih 30 meter dari mulut gua ya. Di hadapan kami ada sebuah pohon yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sini memiliki aura spiritual tinggi ya, memiliki tuah yang dipercaya hanya tumbuh satu-satunya di daerah pertapaan Bukit Gunung Sari ini ya. Jadi konon kabarnya pohon ini yang biasa disebut sebagai pohon wali kukun, ini konon kabarnya tongkat dari Kanjeng Sunan Kalijogo dibuat ya. Jadi memang secara spesifik pohon ini tidak memiliki bunga ya rekan-rekan, hanya berdiri menjulang tinggi, rindang dengan daunnya yang begitu rimbun. Dan tadi kami juga sempat artinya itu memegang ya sebuah tongkat yang dibuat dari pohon wali kukun ini. Memang terasa berat ya, berbeda dengan
tongkat yang dibuat dari pohon yang lainnya. Di pohon wali kukun, selanjutnya kita bergeser ke tempat yang lainnya. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita masih di posisi timur ya. Di posisi timur kita mencoba mencari informasi daerah yang disebut sebagai pusar bumi ya. Jadi ini jalan setapak rekan-rekan, kita masih mencoba mencari daerah atau tempat yang dinamakan pusar bumi ya. Informasi dari kejauhan yang disampaikan ke kami adalah tempat dulu di mana ada semacam sebuah batu prasasti ya, yang dari sana sebenarnya kita mengetahui lokasi ini sejarahnya bagaimana, tapi karena sesuatu hal yang sifatnya mungkin konflik dengan warga sekitar, batu yang merupakan prasasti di pusar bumi ini boleh dikatakan dihancurkan ya rekan-rekan. Sebenarnya sayang sekali kondisi semacam itu. Mungkin tidak ada komunikasi yang bagus dengan warga sekitar ya. Baik rekan-rekan, saat ini kita masih berupaya untuk menuju ke lokasi daerah yang disebut pusar bumi ya. Situasinya baru hujan rekan-rekan, jadi tanah agak becek ya. Allah, ya, ini cukup timbun. Oke. Seperti di puncak daripada bukit pertapaan Gunung Sari, diberi tanda bendera kebanggaan kita merah putih. Di sini pun sama. Di sini kita tidak melihat apapun ya yang menjadi semacam ciri atau katakanlah informasi yang bisa kita gali di sekitar pusar bumi ini ya. Memang informasi seperti kami sampaikan dulunya ada semacam batu prasasti ya, yang mungkin bisa memberikan informasi di mana lokasi kita berada saat ini. Baik, ini di posisi sebelah timur rekan-rekan. Untuk kita lihat di sini, kembali kita melihat daerah Beji ya, di Jalan Pantura. Kalau rekan-rekan bisa menyaksikan ya. Jadi kita saat ini berada di bukit Jalan Pantura Beji menuju ke Bangil Pasuruan juga ya. Baik rekan-rekan, selanjutnya sesuai dengan informasi warga kita akan mencari batu kursi ya. Batu kursi kurang lebih juga ada di sekitar sini. Baik, kita bergeser ke area yang disebut dengan batu kursi ya. Oh itu ya, kita berada di sisi yang sebelah utara ya, di area dari pusar bumi. Ini tepi ya, tepi daripada bukit pertapaan Gunung Sari ini ya. Baik, kita menurun ya kan. Ya, jalan menurun cukup hati-hati rekan-rekan ya. Kita menurun rekan-rekan. Masih ada dua lagi tempat yang akan kita eksplor rekan-rekan ya. Ini batu kursi
dan juga sumber mata air tertua ya. Jadi karena sekarang sudah menjelang maghrib, besar kemungkinan kita tidak bisa mengeksplornya ya. Oke. Ya rekan-rekan, kita melihat ke bawah, kita masih berada di atas bukit ya. Ini adalah jurang. Bukit yang tadinya kita naiki ya. Baik rekan-rekan, akhirnya kita berada di akhir daripada kegiatan kita pada kesempatan saat ini. Kita berada di area untuk melakukan telusur eksplor, ya ini tepatnya di Bukit Pertapaan Gunung Sari ya. Memang sayangnya kita saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa kita minta informasi untuk mengenal ya sejarah terutama dari daerah pertapaan Gunung Sari ini ya. Tapi minimal kita sudah bisa melihat ya beberapa tempat yang diyakini memiliki mungkin mistis bisa juga, atau memiliki nilai-nilai sejarah para pendahulu kita, dan mungkin saat ini masih berfungsi ya. Terutama tadi kita sempat meliput di area pertapaan ya. Jadi mungkin sentuhan-sentuhan kearifan lokal dari masyarakat kita dari dulu sampai sekarang pun insya Allah masih terjaga ya. Baik rekan-rekan, sampai di sini dulu jumpa kita di kesempatan sore ini di area perbukitan pertapaan Gunung Sari. Demikian untuk lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia selalu.